Anda kembali di Berita Utama bersama saya Asri Gunawan. Kapolres Sleman akhirnya meminta maaf. Di bawah sorotan tajam Komisi 3 DPR RI, Kapolresta Sleman akhirnya mengakui ada pasal yang salah alamat dalam penetapan tersangka seorang suami yang membela istrinya dari jambret. Lalu apakah maaf sudah cukup untuk membayar trauma warga yang dikriminalisasi oleh sistem? Mau melihat kepastian hukum, ya. Namun rupanya penerapan pasalnya kami mungkin kurang tepat. Pasal sebadi kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia dan utamanya kepada Pak Yogi dan Ibu Arsita. Di bawah sorotan tajam Komisi 3 DPR RI, Kapolresta Sleman akhirnya mengakui pasal yang salah alamat dalam kasus Hogi Midaya. Kasus penetapan tersangka seorang suami yang membela istrinya dari jambret jadi sorotan anggota dewan. Salah satu anggota Komisi 3 DPR, Safarudin, mencecar Kapolres Sleman, Kombes Edi Setianto, yang salah dalam menerapkan pasal. Selain itu, Safarudin juga menyinggung Kejaksaan Negeri Sleman yang menyatakan berkas perkara P21. Anda itu datang ke sini tentang masalah pasal-pasal, tapi Anda tidak bawa KUHP. Kalau enggak saya pinjamkan, saya bawa nih. Oh ya, saya Kapolda kamu, masih Kapolda. Anda tidak bakalan sampai ke Komisi 3 dan saya sudah berhentikan Anda. Pasal 34 penjelasannya. Itu lebih rinci lagi di situ. Ada penjelasan pasal 34. Ini bukan tindak pidana. Kalau di KUHP Lamu overmah, alasan pembenar bahwa orang itu membela diri. Membela diri, bukan undang-undang lalu lintas. Anda salah menerapkan hukum. Jaksa lagi P21 juga. Anda koordinasi yang nggak benar itu. Usai rapat, Komisi 3 DPR RI meminta kasus yang menimpa Hogi Midaya dihentikan. Penghentian perkara ini bukan melalui mekanisme restoratif justice, melainkan dihentikan berdasarkan ketentuan KUHP baru pasal 65 huruf M. Komisi 3 DPR RI sepakat bahwa Hogi sangat tidak layak menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Terhadap Pak Hogi ini tidak layak untuk ditetapkan sebagai tersangka dan terhadap peristiwa tersebut tidak layak untuk dinyatakan sebagai peristiwa pidana. Karena itu tadi kami membuat kesimpulan meminta agar perkara ini dihentikan. Jadi bukan RJ ya, kejaksaan bisa menghentikan perkara demi kepentingan hukum. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang sudah memberi atensi kepada kami. Alhamdulillah saya dan suami mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Suami saya pada hari ini mendapatkan keadilan, kebebasan yang dari pertama kami minta. Alhamdulillah matur nuwun untuk Bapak pimpinan DPR yang sudah benar-benar mengayomi kami, mendengar kami. Saya ucapkan terima kasih untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Matur nuwun, matur nuwun. Hasil kesimpulan dari rapat dengar pendapat, Komisi 3 meminta kasus Hogi dihentikan tanpa restoratif justice. Bola kini berada di tangan Kejaksaan Negeri Sleman karena berkas penuntutan kasus Hogi sudah masuk ke Kejaksaan dan dinyatakan lengkap. Usai RDP, Kajari Sleman memang akan melaksanakan hasil kesimpulan RDP. Tapi Kajari belum menyatakan secara definitif akan langsung menghentikan karena masih menunggu pimpinan. Intinya kami akan melaksanakan kesimpulan yang sudah disepakati bersama dalam kesempatan rapat siang ini tadi. Dan untuk mekanismenya kami akan segera menunggu petunjuk pimpinan. Kami akan segera melaporkan ini dan untuk mekanismenya nanti penghentiannya kita menunggu gitu secepatnya.
Kejari sebelumnya sudah pernah melakukan mediasi antara Hogi dan keluarga Jambret. Dalam mediasi itu kedua pihak saling memaafkan dan sepakat untuk berdamai. Namun ada syarat damai yang belum dibicarakan. Akhirnya secara langsung sudah ada saling memaafkan, saling memberi maaf, saling meminta maaf, sudah dilaksanakan. Dan tinggal nanti proses selanjutnya bentuk perdamaiannya. Kita dalam hal ini itu diserahkan lagi kepada kedua belah pihak, antara pihak tersangka dan pihak korban sendiri. Jadi nanti mereka yang akan melakukan perundingan, kami sebagai jaksa fasilitator mungkin akan memfasilitasi hal tersebut. Peristiwa ini bermula pada 26 April 2025. Arsita mengendarai motor beriringan dengan sang suami yang mengendarai mobil di belakangnya. Saat itu, keduanya berniat mengambil barang dagangan. Lalu saat keduanya melintas di Jalan Layang Janti, tiba-tiba motor Arsita dipepet oleh dua pelaku berboncengan motor. Pelaku menjamret tas Arsita hingga motor yang dikendarainya sempat oleng. Saat itu Arsita juga sempat berteriak jambret. Namun kondisi jalan saat itu tak ramai pengendara. Melihat istrinya dijamret, sang suami Hogi Minaya tak tinggal diam. Ia berusaha membela sang istri dengan mengejar pelaku. Sempat terjadi kejar-kejaran hingga beberapa kali mobil Hogi dan motor pelaku bersenggolan. Pelaku kehilangan kendali lalu menabrak tembok hingga terpental. Kencangnya benturan membuat kedua pelaku terluka parah dan tewas di tempat. Polisi menyebut ada dua perkara dalam peristiwa ini. Pertama, kasus penjamretan yang kemudian dianggap gugur karena dua pelakunya tewas. Kedua, kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan dua pelaku jambret. 2 atau 3 bulan setelah kejadian, Polresta Sleman menetapkan suami Arsita sebagai tersangka. Penyidik menilai suami Arsita lalai sehingga menyebabkan 2 nyawa hilang. Usai menjalani proses mediasi restoratif justice di Kejaksaan Negeri Sleman, gelang pelacak digital yang sebelumnya dipakai oleh tersangka Hogi Minaya langsung dilepas. Pihak Kejari Sleman menyebut penggunaan gelang pelacak digital karena tersangka dijadikan tahanan kota. Hogi mengaku lega setelah gelang di kakinya dilepas. Alhamdulillah sudah mulai agak reda mas, sudah hanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih ada lagi semua dari sini. Artinya saat kejadian memang benar-benar nggak menyangka ya? Nggak menyangka mas. Dan saudara, kasus seperti Hogi ini bukan sekali ini saja terjadi. Banyak kasus serupa karena berupaya membela diri dari pelaku kejahatan malah berujung jadi tersangka. Seperti terjadi di tahun 2022 lalu, Amak Sinta, warga dari Nusa Tenggara Barat jadi tersangka setelah membela diri dan menewaskan 2 orang begal. Padahal saat itu Amak Sinta ingin melarikan diri, namun serangan begal membuatnya terpaksa melawan. Setelah mendapat banyak sorotan dan tekanan publik, penyidikan kasus korban begal jadi tersangka Amak Sinta di Lombok Tengah dihentikan. Di sisi lain, kasus yang mirip-mirip namun dengan penanganan yang berbeda. Lawan pelaku kejahatan tapi mendapat penghargaan. Seperti yang terjadi pada tahun 2017 silam di Surabaya, Jawa Timur. Seorang anggota Kopaska TNI AL justru menerima penghargaan usai menembak 2 pencuri motor yang beraksi di rumahnya. Selain itu, di tahun 2018, 2 pemuda di Bekasi justru mendapat penghargaan usai membela diri dari aksi begal. Meski pelaku begal tewas, namun polisi tidak menetapkan keduanya sebagai tersangka. Nah, ini jadi standar ganda dalam penegakan hukum. Jadi memicu skeptisme publik terhadap konsistensi Polri mengenai standar keadilan. Permintaan maaf tanpa perbaikan sistemik hanyalah retorika belaka. Perlu ada evaluasi bagi aparat penegak hukum agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Jangan sampai ada warga yang tak berani membela diri karena takut dikriminalisasi.